sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pengelolaan peserta didik. Untuk itu kami meminta kepada teman-teman untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan materi dari kami. Latar belakang dari pengelolaan peserta didik yaitu peserta didik merupakan titik fokus yang strategis karena kepadanya lah bahan ajar melalui sebuah proses pengajaran diberikan. Sebagai seorang manusia, menjadi sebuah aksioma bahwa peserta didik mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka unik dengan seluruh potensi dan kapasitas yang ada pada diri mereka. Dari keunikan ini tidak dapat diseragamkan dengan satu aturan yang sama antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Para pendidik dan lembaga sekolah harus menghargai perbedaan yang ada pada diri mereka. Keunikan yang terjadi pada peserta didik menimbulkan satu permasalahan tersendiri yang harus diketahui dan dipecahkan sehingga pengelolaan peserta didik dalam satu rangka kerja terpadu mutlak diperhatikan. Pengertian pengelolaan peserta didik. Peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa peserta didik adalah seseorang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik. Melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan, pengelolaan peserta didik yaitu suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan atau orientasi, pendaftaran layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Nah, di dalam pengelolaan peserta didik juga terdapat tujuan dan fungsi dari pengelolaan peserta didik. Nah, di mana terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, yang pertama, tujuan umum dari pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat tahun 2010 adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang sebuah proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, di tujuan khusus pengelolaan peserta didik yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Nah, yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, fungsi dari peserta didik secara khusus yaitu terdapat 4. Yang pertama, fungsi yang berkenan dengan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan sebuah potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau yang disebut dengan kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. Nah, yang kedua yaitu fungsi yang berkenan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebanyaknya dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Nah, yang ketiga yaitu fungsi yang berkenan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan. Oleh karena itu, ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Nah, yang terakhir yaitu fungsi yang berkenan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebanyaknya.
Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu langkah-langkah pengelolaan peserta didik. Ada beberapa langkah-langkah pengelolaan peserta didik. Yang pertama yaitu sistem penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan peserta didik baru ini ada dua macam. Yang pertama, promosi. Yang kedua, sistem seleksi. Nah, yang kedua, kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Yang keempat, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian atau menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik. Yang kelima, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik yang menjadi peserta didik di lembaga pendidikan. Yang keenam yaitu orientasi. Orientasi peserta didik atau siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan, tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Yang ketujuh, penampilan peserta didik. Sistem peserta didik telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan mengikuti proses pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedelapan, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah-langkah berikut dalam manajemen peserta didik adalah menentukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Yang kesembilan, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah lembaga pendidikan sangat diperlukan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan dimulai sejak peserta didik itu diterima di sekolah tersebut. Yang kesepuluh, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dan manajemen peserta didik. Kelulusan adalah penyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Dan ada juga peran guru dalam pengelolaan peserta didik, yaitu guru merupakan sumber daya manusia yang potensial bagi pengembangan kreativitas peserta didik dalam berbagai aspek. Salah satu tugas utama guru yaitu membentuk anak didik mencapai kewaspadaannya masing-masing. Hal ini pun merupakan salah satu ciri keberhasilan tujuan pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama faktor penyelenggaraan pendidikan, guru, peserta didik, saran, dan fasilitas belajar mengajar. Kurikulum sebagai pedoman dasar bagi terselenggara tujuan pendidik. Adapun prinsip dan tahapan peserta didik. Prinsip yaitu sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Prinsip pengelolaan peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka memenuhi pesertaan pendidik, prinsip-prinsip yaitu selalu dipegang dan dipedomani dalam pertama, pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengembang misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Dan adapun beberapa tahapan pengelolaan peserta didik yaitu pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu menetapkan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, rekrutmen peserta didik yaitu proses pencarian menentukan peserta didik nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, seleksi peserta didik yaitu suatu kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di lembaga pendidikan. Yang keempat, orientasi calon peserta didik yaitu sesuatu kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan.